Sejarah kontroversial pembunuh berantai Daisy de Melker. Daisy de Melker adalah seorang perawat Afrika Selatan yang meracuni dua suami dengan strychnine demi uang asuransi jiwa, dan dia juga meracuni putra satu-satunya dengan arsenik untuk alasan yang masih belum jelas. Daisy de Melker adalah wanita kedua yang digantung dalam sejarah kriminal Afrika Selatan. Daisy de Melker dituduh melakukan 3 pembunuhan, tetapi hanya dihukum atas 1 pembunuhan, yaitu pembunuhan putranya. Tuduhan meracuni suaminya tidak pernah dibuktikan di pengadilan. William Sprott, adik dari suami keduanya Robert, menuduh Daisy karena ingin surat wasiat Robert yang mendukung Daisy de Melker dinyatakan tidak sah. Tapi keadaan berbalik setelah William menang dalam pengadilan dan Daisy harus membayar biaya hukum yang selangit. Daisy harus menjual seluruh asetnya dan Daisy dinyatakan bangkrut dan akhirnya dimakamkan di kuburan orang miskin. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Daisy de Melker lahir sebagai Daisy Hancorn Smith pada tahun 1 Juni 1886 di Seven Fountains. Dia adalah salah satu dari 11 bersaudara. Ketika dia berumur 12 tahun, Daisy pergi ke Bulawayo, Rhodesia atau yang sekarang disebut Zimbabwe untuk tinggal bersama ayah dan kedua saudara laki-lakinya. 3 tahun kemudian, dia menjadi penghuni asrama di God Hope Seminary School di Cape Town. Dia kembali ke Rhodesia pada tahun 1903, namun segera pindah ke koloni natal dan mendaftar di Panti Jompo Barea di Durban. Pada salah satu liburannya di Rhodesia, Daisy jatuh cinta dengan seorang pemuda bernama Bert Fowler, seorang pegawai negeri di Departemen Urusan Pribumi di Broken Hill. Mereka berencana menikah pada bulan Oktober 1907. Namun, Fowler terjangkit demam Blackwater dan meninggal di samping tempat tidur Daisy. Tepat pada hari mereka berencana menikah, Fowler meninggalkan surat wasiat dan mewariskan 100 pound sterling kepada tunangannya tersebut. Pada bulan Maret 1909, sekitar 18 bulan setelah kematian Fowler, Daisy menikah dengan William Alfred Cowell, seorang tukang ledeng di Johannesburg. Pasangan tersebut memiliki 5 anak, dan 4 diantaranya meninggal. Anak mereka yang terakhir dan satu-satunya yang masih hidup bernama Rhodes Cecil yang lahir pada bulan Juni 1911. Pada pagi hari tanggal 11 Januari 1923, suami Daisy yang bernama William Cowell jatuh sakit setelah meminum garam Epsom yang disiapkan oleh istrinya. Dokter pertama yang merawat Cowell tidak menganggap kondisinya serius dan meresepkan campuran bromida. Namun, kondisinya memburuk segera setelah dokter pergi. Daisy memanggil tetangganya untuk membantu dan memanggil dokter lain. Cowell merasakan sakit yang luar biasa ketika dokter kedua tiba. Mulutnya berbusa, wajahnya membiru. Dia menjerit kesakitan jika ada yang menyentuhnya sampai dia mati. Dan Daisy, satu-satunya penerima wasiat suaminya, akhirnya mewarisi 1.795 pound sterling. Pada 11 Januari 1926, Daisy yang berusia 36 tahun menikah dengan tukang ledeng lain yang bernama Robert Sport, yang 10 tahun lebih tua darinya. Pada bulan Oktober 1927, Robert jatuh sakit parah, menderita rasa sakit yang luar biasa dan kejang otot yang parah, serupa dengan yang dialami Cowell. Setelah itu, Robert pulih, namun menderita serangan kedua beberapa minggu kemudian setelah minum bir bersama istri dan anak tirinya Rhodes. Ia meninggal pada tanggal 6 November 1927. Setelah kematian Robert, Daisy mewarisi lebih dari 4.000 pound sterling ditambah 560 pound sterling lagi yang dibayarkan oleh dana pensiunnya. Pada tanggal 21 Januari 1931, Daisy menikah untuk ketiga kalinya. Suaminya adalah seorang duda, yaitu Sidney Clarence de Melker. Seperti dua suaminya sebelumnya, dia adalah seorang tukang ledeng. Pada akhir bulan Februari 1932, Daisy melakukan perjalanan dari Germiston di Rot Timur
ke Turfontaine untuk mendapatkan arsenik dari seorang ahli kimia. Dia menggunakan nama lamanya yaitu Sprout dan menyatakan bahwa dia membutuhkan racun tersebut untuk membunuh kucing yang sakit. Kurang dari seminggu kemudian, pada tanggal 2 Maret 1932, Rhodes yang berusia 20 tahun jatuh sakit di tempat kerja setelah minum kopi dari termos yang telah disiapkan ibunya untuknya. Seorang rekan kerja Rhodes yang bernama James Webster juga jatuh sakit parah. Webster yang hanya minum sedikit kopi pulih dalam beberapa hari, tetapi Rhodes meninggal di rumahnya pada tengah hari tanggal 5 Maret. Rhodes dimakamkan di pemakaman New Brixton keesokan harinya, pada tanggal 1 April. Daisy DeMelker menerima 100 pound sterling dari polisi asuransi jiwa Rhodes. Motif Daisy membunuh putranya Rhodes masih belum jelas. Dalam kasus dua suami pertamanya, motifnya sepertinya adalah keuntungan finansial. Rhodes tampaknya mendapat kesan bahwa dia akan mendapatkan warisan pada usia 21 tahun. Salah satu teorinya adalah bahwa dia menuntut lebih dari yang bisa diberikan ibunya dan menjadi beban baginya. Jawaban yang paling jelas adalah dia telah mengecewakan Daisy. Dia telah memanjakannya sepanjang hidupnya, tapi dia jarang menunjukkan padanya pertimbangan apapun sebagai balasannya. Pada suatu hari, mantan saudara ipar Daisy yang bernama William Sprout menyampaikan kecurigaannya mengenai kematian saudaranya Robert kepada pihak berwenang. Pada tanggal 15 April 1932, polisi memperoleh perintah pengadilan yang mengizinkan mereka untuk menggali jenazah Robert, Cowell, dan Rhodes. Jenazah Rhodes ditemukan dalam kondisi pengawetan yang sangat baik. Hal ini ditandai dengan adanya arsenik dalam jumlah besar di dalam tubuhnya. Meskipun sebagian besar jenazah Cowell dan Robert Sprout sudah membusuk, sisa-sisa Strychnine ditemukan di tulang belakang masing-masing pria. Tulang mereka juga mengalami perubahan warna menjadi merah muda, menunjukkan para pria tersebut telah mengonsumsi Strychnine merah muda, yang merupakan hal yang umum pada saat itu. Jejak arsenik juga ditemukan di rambut dan kuku James Webster, rekan Rhodes yang masih hidup. 1 minggu kemudian, Daisy ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan terhadap ketiga pria tersebut. Ketertarikan masyarakat terhadap kasus ini semakin meningkat, dan surat kabar memberitakan banyak hal mengenai kasus ini. Ahli kimia Turfontaine, yaitu Tuan Abraham Spilkin, yang darinya Daisy membeli arsenik untuk membunuh putranya, menghubungi polisi setelah dia mengenali Daisy dari foto surat kabar sebagai Nyonya D.L. Sport yang telah menandatangani daftar racun. Sidang Daisy DeMelker berlangsung selama 30 hari. 60 saksi dipanggil untuk mahkota dan kurang dari 10 jumlah ini untuk pembelaan. Untuk menyajikan bukti forensik, kerajaan mempekerjakan jasa Dr. G.M. Watt, seorang ahli toksikologi dan profesor farmakologi di Universitas Witwatersrand. Kesimpulannya, sebelum memberikan keputusan, hakim menyatakan bahwa kerajaan tidak dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa Cowell dan Sprout meninggal karena keracunan strychnine. Itu tidak meyakinkan saya, juga tidak menghukum terdakwa, katanya. Namun, pada hitungan ketiga, dia sampai pada kesimpulan tidak terhindarkan bahwa DeMelker telah membunuh putranya. Hal ini terbukti karena Rhodes Cowell meninggal karena keracunan arsenik termos kopi yang mengandung sisa arsenik. Terdakwa memasukkan arsenik ke dalam termos. Pembelaan atas bunuh diri tidak dapat dipertahankan. Ketika hakim akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pada Daisy DeMelker, wajahnya menjadi pucat tetapi dia tetap menyatakan dia tidak bersalah. Daisy DeMelker akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Hukuman tersebut dilaksanakan pada pagi hari tanggal 30 Desember 1932 di penjara pusat Pretoria. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.